Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rit Larasati, NPM 2375333. Di sini saya akan menjelaskan tentang switch. Jadi, yang pertama itu ada MAC address, yaitu Media Access Control Address. Nah, definisi dari MAC address itu dia identitas unik yang diberikan kepada perangkat jaringan. Itu berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal, yaitu LAN. Itu terdiri dari 48 bits yang ditulis dalam format heksadesimal gitu. MAC address juga bersifat permanen dan ditetapkan oleh prosedur perangkat gitu. Melihat MAC address itu ada dua, pada Windows dan pada Linux. Nah, kalau pada Windows caranya itu kita ipconfig atau alt. Terus kalau di Windows itu kan buka command prompt, terus ketik ifconfig. Nah, kalau di Linux itu kita buka terminal dan ketik ifconfig atau ipaddr. Nah, fungsi dari MAC address sendiri itu sebagai identitas unik perangkat untuk mengkomunikasikan data dalam jaringan lokal gitu. Itu juga untuk melihat uh, atau memfilter perangkat yang terhubung ke jaringan. Itu untuk materi tentang MAC address. Nah, yang kedua itu ada ARP table, yaitu Address Resolution Protocol Table. Nah, ARP table itu adalah table yang menyimpan pemetaan antara alamat IP dan MAC address. Nah, itu digunakan untuk menemukan MAC address dari perangkat dengan alamat IP tertentu berada di setiap perangkat jaringan. Jadi ARP table itu dia berada di setiap perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch. Nah, bagian ARP table terbentuk ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Ia akan mengirim ARP tersebut. Ada juga ARP request, yaitu pesan broadcast yang meminta MAC address dari perangkat dengan alamat IP yang dituju gitu. Perangkat dengan alamat IP yang dituju akan memproses ARP reply yang berisi MAC address-nya. Nah, perangkat yang mengirim ARP request akan menyimpan pemetaan IP address dan MAC address dalam ARP table-nya. Nah, ARP table pada PC dan switch. Nah, pada PC itu ada ARP table digunakan untuk pemetaan IP address ke MAC address perangkat lain di jaringan lokal. Sedangkan pada switch, switch memiliki namanya MAC address table. Fungsinya untuk memetakan MAC address dengan port yang berhubungan agar switch dapat meneruskan frame data ke port yang tepat. Itu materi tentang ARP ARP table. Nah, selanjutnya ini ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan tuh suatu susunan atau susunan fisik atau logis dari perangkat dalam jaringan. Itu berfungsi untuk menentukan bagian mana perangkat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Topologi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada topologi bus, yaitu menggunakan kabel tunggal, sehingga media transmisinya itu backbone yang menghubungkan semua perangkat. Data dikirim melalui kabel utama dan diterima ke semua perangkat. Setiap perangkat memiliki alamat unik untuk mengidentifikasi dirinya. Kelebihan dari topologi bus itu adalah sederhana dan mudah diimplementasi. Biayanya instalasi relatif murah gitu kan. Terus untuk kekurangannya, jika kabel putus, seluruh jaringan akan terganggu. Kinerja kerja menurun jika jumlah perangkat meningkat. Sulit untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah. Itu kekurangan dari topologi bus. Yang kedua ada topologi ring, yaitu cincin. Nah, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membuat lingkaran tertutup. Data dikirim serah melalui lingkaran dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Token digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, untuk kelebihan dari topologi ring, dia itu punya kinerja relatif baik pada beban dan lalu lintas yang tinggi gitu kan. Untuk mudah untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah. Nah, untuk kekurangan dari topologi ring,
Dia tuh jika satu perangkat putus, seluruh jaringan akan terganggu. Sulit untuk menambahkan atau menghapus perangkat. Terus biaya instalasi lebih mahal daripada topologi bus. Nah, yang ketiga ada topologi star, yaitu bintang. Topologi star itu semua perangkat terhubung ke perangkat pusat, hub atau switch. Data dikirim dari perangkat pengirim ke perangkat pusat, kemudian diteruskan ke perangkat penerima. Kelebihannya, jika perangkat putus, perangkat lain tidak terpengaruh. Mudah untuk menambahkan atau menghapus perangkat, mudah untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah. Nah, sedangkan kekurangan dari topologi star, yaitu jika perangkat putus rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Biaya instalasi lebih mahal daripada topologi bus. Sama aja dia ini kayak topologi ring gitu, biayanya lebih mahal. Terus ada juga yang keempat, topologi mesh, yaitu jalan. Nah, topologi mesh ini setiap perangkat terhubung ke beberapa perangkat lainnya. Bahkan jika ke semua perangkat, data dapat dikirim melalui jalur yang berbeda gitu. Kelebihannya, dia sangat toleran terhadap kesalahan. Terus juga kinerjanya sangat baik, sedangkan kekurangannya biaya instalasinya lebih mahal, sulit untuk diimplementasi dan dikelola. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada topologi tree, itu pohon. Itu merupakan kombinasi dari topologi star dan bus. Terdiri dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Terdapat hierarki perangkat gitu. Kelebihannya dapat memperluas jaringan dengan mudah untuk dikelola. Kekurangannya, jika kabel backbone putus, beberapa jaringan akan terganggu. Konfigurasi dan pemeliharaan cukup rumit. Nah, ini yang keenam atau yang terakhir gitu, ada topologi hybrid. Itu merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi jaringan gitu. Digunakan untuk menggunakan jaringan yang kompleks dan scalable. Kelebihannya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi gitu. Kekurangannya, dia konfigurasi dan pemeliharaannya sangat rumit. Biaya instansi dan pemeliharaan sangat mahal. Pengaruh topologi pada ARP table dan broadcast domain, yaitu adalah topologi jaringan mempengaruhi bagaimana ARP request dan broadcast dikirimkan. Pada topologi star, misalnya ARP request akan dikirim ke semua perangkat yang terhubung ke switch. Broadcast domain adalah jaringan di mana broadcast dapat diterima oleh semua perangkat. Topologi jaringan mempengaruhi ukuran broadcast domain. Nah, di sini ada yang keempat, yaitu broadcast domain. Apa sih itu broadcast domain? Broadcast domain adalah area jaringan di mana pesan broadcast dapat diterima oleh semua perangkat. Broadcast domain dibatasi oleh router. Switch tidak membatasi broadcast domain. Pengaruh broadcast domain pada ARP request adalah pesan broadcast sehingga akan dikirimkan ke semua perangkat dalam broadcast domain. Semakin besar broadcast domain, semakin banyak lalu lintas broadcast yang terjadi. Terlalu banyak lalu lintas broadcast dapat menyebabkan masalah kinerja kerja. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.